Pada suatu hari di awal abad ke-20, salah seorang santri datang ke Tebu Ireng untuk mengadu. Santri itu Bashir namanya, berasal dari kampung Kauman, Yogyakarta. Kepada kiai panutan mutlaknya itu, santri Bashir mengadu tentang seorang tetangganya yang baru pulang dari mukim di Makkah, yang kemudian membuat odo-odo atau aneh-aneh, sehingga memancing kontroversi di antara masyarakat kampungnya. "Siapa namanya?" tanya Hadratus Syekh Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah teladan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliaulah Muhammad Darwis bin Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman bin Murtadho bin Ilyas bin Demang Juruk Juru Kapindo bin Demang Juruk Juru Sapisan bin Sulaiman atau Ki Ageng Gribik bin Muhammad Fadlullah atau Prapen bin Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah dengan pondasi ayat "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliaulah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abu Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman atau Pangeran Samhud Bagda bin Abdul Halim Pangeran Benawa bin Abdurrahman Joko Tingkir bin Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriyah dengan pondasi ayat "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Yang artinya, dan berpeganglah kalian kepada tali atau agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kau telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kalian mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sobat Kalam Karamah, kisah ini dikisahkan oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari adalah kiai semesta, guru dari segala kiai di tanah Jawa. Beliau kiai paripurna. Apapun yang beliau dawuhkan menjadi tongkat penuntun seumur hidup bagi santri-santrinya, bahkan sesudah wafatnya. Nahdlatul Ulama adalah warisan beliau yang terus dilestarikan hingga para cucu santri dan para buyut santri hingga sekarang. Segerombolan jamaah dalam merek jam'iyah yang kurang rapi, sebuah ikatan yang ideologinya sudah diidentifikasi, identitas yang nyaris tanpa definisi, tapi toh begitu terasa balutannya bagi mereka yang entah kenapa mencintainya.
Barangkali karena memang Nahdlatul Ulama itu ikatan yang azali, cap yang diletakkan pada ruh sejak dari sananya, sebagaimana Hadratus Syekh sendiri mencandranya. Baini wa bainakum fi mahabbatin nisbatun, antara aku dan kalian ada tautan cinta, masturatun fi sirri hadzal alam, tersembunyi di balik rahasia alam. Nahnul ladzuna tahababat arwahuna, arwah kita sudah saling mencinta. Min qabli khalqillahi tinata Adam, sebelum Allah mencipta lempungnya Adam. Ke-NU-an sejati ada di hati, bukan nomor anggota. Kiai Abdul Karim Hashim, putra Hadratus Syekh sendiri menolak ikut ketika NU keluar dari Masyumi. Demikian pula salah seorang santri Hadratus Syekh, Kiai Majid, ayahanda almarhum Prof. Dr. Nurkhalis Majid. Mereka berdua memilih tetap di dalam Masyumi. Apakah mereka tak lagi NU? Belum tentu. Mereka memilih sikap itu karena berpegang pada pernyataan Hadratus Syekh semasa hidupnya. NU keluar dari Masyumi sesudah Hadratus Syekh wafat. Masyumi adalah satu-satunya partai bagi umat Islam Indonesia. Apakah sikap pilihan mereka itu mu'tabar atau tidak adalah soal ijtihadi. Tapi saya sungguh ingin mempercayai bahwa di hati mereka berdua tetap bersemayam ke-NU-an yang berpendar-pendar cahayanya. Pada suatu hari di awal abad ke-20, salah seorang santri datang ke Tebu Ireng untuk mengadu. Santri itu Bashir namanya, berasal dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Kepada kiai panutan mutlaknya itu, santri Bashir mengadu tentang seorang tetangganya yang baru pulang dari mukim di Makkah, yang kemudian membuat odo-odo atau aneh-aneh, sehingga memancing kontroversi di antara masyarakat kampungnya. Siapa namanya? Tanya Hadratus Syekh. Ahmad Dahlan. Bagaimana ciri-cirinya? Santri Bashir menggambarkannya. Oh, itu Kang Dahlan. Hadratus Syekh berseru gembira. Orang itu, beliau sudah mengenalnya, teman semajelis dalam pengajian-pengajian Syekh Khatib Al-Minangkabawi di Makkah sana. Tidak apa-apa, kata Hadratus Syekh. Yang dia lakukan itu dalan atau ada dasarnya. Kamu jangan ikut-ikutan memusuhinya, malah sebaiknya kamu bantu dia. Santri Bashir pun patuh kepada gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Maka ketika kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Bashir adalah salah seorang tangan kanan utamanya. Apakah Kiai Bashir tak pernah NU? Belum tentu. Putranya, Azhar bin Bashir, beliau titipkan kepada Kiai Abdul Qadir Munawir, kakak ipar Kiai Ali Maksum di Kelapia, Yogyakarta. Untuk memperoleh pendidikan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya, pengajian-pengajian Kiai Ali Maksum pun tak ditinggalkannya. Belakangan, Kiai Azhar bin Bashir terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, menggantikan A.R. Fakhruddin. Kepada teman sekamar Gus Yahya, Rustam Hari namanya, anak godean yang menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UGM. Gus Yahya gemar meledek. Kamu gak usah macam-macam, kata Gus Yahya waktu itu. Ketuamu itu orang NU. NU dan Muhammadiyah yang memandang agama lebih merangkul pada semua aspek. Bukan semua aspek harus dilandaskan pada agama. Asas kedua organisasi besar inilah yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia sebagai agama yang moderat, toleran, dan progresif. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya, keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yaitu ridha Allah dan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka jelas, orang-orang yang mengusik ketentraman orang Indonesia bukanlah orang yang berlandas pada dasar dan tujuan dari berdirinya NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah yang akan menyatukan umat Islam Indonesia dari cara berpikir yang radikal dan ekstremis, yang justru akan mengancam Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.
Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga amal ibadah beliau berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan beliau juga diampuni oleh Allah, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.